mendampingi acara pada hari ini penyampaian visi dan misi calon kepala kampung. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Rini Andriani. Saya di Kampung Samburakan ini bertugas sebagai pendamping kampung atau sigap Kampung Samburakan. Selanjutnya, sebelum kita memasuki acara intinya, izinkan saya menyampaikan tata cara penyampaian visi misi calon kepala kampung Samburakan periode 2023-2029. 1. Para undangan dan pendukung masing-masing calon wajib bersikap tertib, tenang, dan sopan. 2. Visi misi dan program kerja disampaikan oleh calon kepala kampung secara berurutan sesuai dengan nomor urut calon dengan durasi yang sudah ditentukan, yaitu maksimal 8 menit untuk setiap calon, dan akan diberitahukan oleh panitia jika waktu akan berakhir di 1 menit terakhir. 3. Setelah selesai penyampaian visi misi, calon tetap berada di tempat untuk sesi tanya jawab. 4. Masing-masing calon dipersilakan untuk memilih salah satu amplop yang berisikan pertanyaan dan langsung menjawab dengan durasi waktu maksimal 2 menit dan akan diberitahukan oleh panitia jika waktu akan berakhir di 30 detik terakhir. 5. Sumber pertanyaan juga didapat dari tamu undangan dan atau pendukung masing-masing satu pertanyaan dengan mengambil amplop berisikan nomor urut calon kepala kampung. 6. Undangan dan para pendukung dilarang membuat gaduh, bersorak-sorak selama penyampaian visi misi berlangsung, dilarang saling menghina sesama undangan dan pendukung, serta dilarang menghina para calon dan atau panitia. 7. Boleh tepuk tangan setelah selesai penyampaian visi misi calon. Dan yang terakhir, para calon kepala kampung Samburakan bersama pendukung harus mentaati tata tertib yang sudah ditetapkan oleh panitia Samburakan 20 Oktober 2023. Sekian tata cara yang saya sampaikan. Semoga kita bisa mendengarkan secara seksama visi-visi yang akan disampaikan oleh masing-masing calon kepala kampung. Kepada ketiga calon kepala kampung, mohon dipersiapkan diri. Saya langsung saja, mohon maaf Bapak Ibu untuk mempersingkat waktu. Kepada Ibu nomor urut 1, dipersilakan berdiri Ibu. Ibu sudah siap? Timekeeper sudah siap? Baik. Kita mulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Toto Mardianto, SHUT, selaku Camat Gunung Tabur beserta jajarannya. Yang terhormat Kepala Kampung Samburakat atau yang mewakili. Yang terhormat Bapak Asri selaku Ketua BPK beserta jajaran. Yang terhormat Ketua RT 1, 2, dan 3. Yang terhormat para calon kakam. Yang terhormat Bapak Kapolsek Bapak Amin Maulani SH. Yang terhormat Bapak Widodo selaku Babinsa Samburakat. Yang terhormat Ketua Panitia Pilkakam beserta anggota. Yang kami hormati para tamu undangan dan hadirin sekalian yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini atas limpahan berkah rahmat dan hidayahnya juga maka kita semua bisa hadir di sini dalam mengikuti penyampaian visi dan misi calon kepala kampung periode 2023-2029. Tidak lupa salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya hingga akhir zaman. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Alam. Tempat tanggal lahir Pinrang 21 Juli 1977, pendidikan Madrasah Aliyah, pekerjaan wira swasta, tempat tinggal di RT 3 Samburakan. Bapak Ibu dan hadirin sekalian yang berbahagia, pada kesempatan ini mohon izinkan saya menyampaikan visi dan misi saya selaku salah satu kandidat calon Pilkakam Samburakat periode 2023-2029.
Bismillahirrahmanirrahim. Moto, di mana bumi dipijak, di situ kita berkarya. Visi, menjadikan Kampung Samburakat sebagai kampung mandiri, terintegrasi dan berdaya saing. Misi, mohon maaf karena waktu memang sangat sempit, cuma 8 menit, jadi mungkin tidak ada penjabaran Pak ya. Visi yang pertama, transparansi anggaran. Dalam transparansi anggaran ini, insya Allah ini sebenarnya lebih menjurus kepada mengacu kepada kebijakan anggaran, di mana di sini jika saya terpilih jadi kepala kampung, insya Allah akan ada transparansi anggaran yang transparan dan akuntabel. Jadi salah satunya metodenya, insya Allah akan ada spanduk laporan keuangan kampung yang akan dipajang di kantor kepala kampung. Kemudian visi yang kedua, pembangunan infrastruktur. Infrastruktur yang kuat adalah salah satu fondasi dari kampung yang maju karena membuka peluang ekonomi yang besar serta merupakan langkah penting dalam menjadikan Kampung Samburakat sebagai kampung terintegrasi. Yang ketiga, akses dan kualitas pendidikan. Kualitas pendidikan mencakup prestasi dan akhlak, di mana anak-anak adalah masa depan kita. Programnya adalah pengadaan transportasi anak sekolah, mengadakan kegiatan ekstrakurikuler, mengupayakan pendirian sekolah lanjutan seperti SMP dan SMA, di mana pada saya sempat mendapat bocoran bahwa dari dinas kementerian ada program untuk ke daerah kampung, itu pendirian sekolah yang didanai oleh Kementerian Agama. Yang keempat adalah pemberdayaan masyarakat, meliputi seluruh unsur, elemen, dan kelembagaan kampung. Programnya adalah membuka peluang usaha lokal dengan pembentukan BUMK agar Kampung Samburakat memiliki PAK atau penghasilan asli kampung. Kemudian menyediakan ruang partisipasi aktif sebagai pihak dan dalam pengambilan keputusan. Ketiga, mendorong dan mengedepankan konsep gotong royong dan dalam usaha memajukan kampung. Selanjutnya meningkatkan kualitas pertanian, perkebunan, peternakan, nelayan, bidang keagamaan dan olahraga serta pelaku UMKM dengan cara mengadakan pelatihan. Yang kelima, kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial ini mencakup pemenuhan kebutuhan material, spiritual, dan sosial. Poin yang kelima ini merupakan penyatuan rangkaian dari poin misi 1 sampai 5. Karena memang waktunya sangat sedikit, jadi tidak bisa kami jelaskan. Namun sedikit penyampaian tentang kesejahteraan sosial ini, pokok kami adalah memaksimalkan poin keempat, meningkatkan pelayanan kesehatan dengan pengadaan sarana dan prasarana, melaksanakan kegiatan keagamaan seperti memperingati hari-hari besar Islam. Kemudian jika memungkinkan akan diadakan beasiswa untuk anak yang berprestasi, kemudian untuk anak yang kurang mampu yang belum pernah mendapatkan beasiswa sama sekali. Kemudian tunjangan lansia, janda duda, kematian. Kesejahteraan adalah dasar setiap warga kami. Akan memaksimalkan upaya agar program-program bantuan sosial yang adil dan relevan tersedia bagi yang membutuhkan. Kami ingin menjadikan pemerintah Kampung Samburakat sebagai tempat di mana setiap warga merasa diperhatikan dan didukung tanpa terkecuali. Dalam mewujudkan impian ini dan sekaligus tugas besar ini, kami mengajak seluruh warga Kampung Samburakat bersatu dan dalam melaksanakan setiap program-program yang kami buat ini. Kita semua adalah bagian dari perubahan ini. Dengan bekerja keras, bekerja sama, dedikasi tinggi, kita akan dapat lebih mudah mewujudkan apa yang menjadi visi dan misi kita menjadi kenyataan. Mari kita bersama-sama wujudkan perubahan Kampung Samburakat menjadi kampung yang mandiri, terintegrasi, dan berdaya saing. 1 menit lagi. Bapak Ibu beserta saya sangat menyadari betapa saya jauh dari kata sempurna, penuh dengan kekurangan. Saya tidak memiliki harta yang banyak, tidak memiliki ilmu yang tinggi, tidak memiliki wawasan yang luas, bahkan terkadang hadir rasa kurang percaya diri. Namun
sebagai warga Kampung Samburakat yang sangat cinta dan peduli dengan Kampung Samburakat dan memiliki impian besar, maka dengan segala kekurangan saya maju untuk membersamai kawan-kawan dan warga Kampung Samburakat untuk mengabdi kepada Kampung Samburakat menuju kampung yang lebih baik ke depannya, insya Allah. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, Kampung Samburakat sangat berpeluang untuk menjadi kampung yang mandiri berdasarkan potensi alamnya. Kita akan terus melangkah dengan pasti, fokus dengan impian, serta memulai libatkan Tuhan dalam prosesnya. Kepada semua yang hadir pada sore hari ini, mari kita bersama-sama berdoa untuk kebaikan Kampung Samburakat ke depannya. Lanjut, nomor urut 2 kepada Bapak Hairudin, silakan berdiri Bapak. Sudah siap? Sudah siap? Silakan dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat kehadiran. Hadir di tempat pada sore hari ini guna mendengarkan visi dan misi calon kepala kampung periode 2023-2029. Puji dan syukur kita panjatkan salawat kepada para duka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada kaumnya muslimin dan muslimat. Yang saya hormati Bapak PJ Kepala Kampung Samburakat. Yang saya hormati Bapak Camat Gunung Tabur, Pak Toto Pujanto. Yang saya hormati Bapak Kapolres, Pak Amin Wianto, dan saya hormati Bapak Widodo, Pak Binsa, dan saya hormati Ketua Panitia Pelaksana Pemilihan Kakam Samburakat, beserta tokoh-tokoh masyarakat, Pak Bastian, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan kaum masyarakat Samburakat yang sama-sama kita muliakan. Izinkan saya membacakan visi dan misi saya. Karena saya orang Bugis, Pak Kapolsek, saya ada moto juga. Taruh ada, taruh gaul. Sesuaikan perkataan dan perbuatan. Artinya apa yang dikatakan itu yang diperbuat. Terima kasih, Pak. Karena waktunya mungkin pendek, saya akan judulnya aja. Ya, yang sedikit. Saya setuju, Pak. Saya setuju dengan Bapak BPK bahwa nanti saya serahkan visi misi saya di kantor. Insya Allah ketika saya terpilih, ini adalah tujuan saya. Visi dan misi menuju Kampung Samburakat bermartabat, sejahtera, dan religius yang terdepan di tahun 2024. Misi atau langkah-langkah meningkatkan pelayanan yang prima kepada masyarakat, menciptakan pemerintahan kampung yang cepat tanggap terhadap keadaan dan aspirasi masyarakat dengan terjun langsung melihat kondisi masyarakat yang di seluruh Kampung Samburakat. 3. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat agar berhasil guna dalam mendukung kesejahteraan masyarakat, meningkatkan sarana dan prasarana umum guna mendukung kelancaran perekonomian masyarakat. 5. Pemerataan pembangunan fisik maupun non fisik sehingga tidak akan terjadi kesenjangan sosial di seluruh masyarakat Kampung Samburakat. Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan, meningkatkan sarana dan prasarana tempat ibadah dan peningkatan kegiatan keagamaan guna meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta dalam membentuk akhlul karimah. Meningkatkan kapasitas, pengetahuan, pengalaman bagi perangkat kampung
melalui pendidikan dan pelatihan. 9. Koordinasi dan bekerja sama dengan semua unsur kelembagaan kampung, lembaga keagamaan, lembaga sosial politik, supaya dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat yang meliputi bidang pertanian, peternakan, perikanan, nelayan, ekonomi, sosial, politik, budaya, dan olahraga, ketertiban dan keamanan masyarakat. Strategi pembangunan. Pemerataan pembangunan dengan usaha terjun langsung survei nyata terhadap wilayah kampung Samburakat, menginvestigasi dan mencari solusi perbaikan tentang tentu saja koordinasi dengan masyarakat setempat. 2. Percepatan pembangunan yang berkualitas, berusaha mencari terobosan dana dari pemerintah, kabupaten, provinsi maupun pada pusat dan pada pihak-pihak ketiga. Membangun wilayah kampung Samburakat secara umum, tingkat organisasi kemasyarakatan, PMK, RT, dan sebagainya, guna meningkatkan beban ekonomi masyarakat dalam berprestasi dalam pembangunan. Pemerataan dan perbaikan wilayah kampung. Silakan. Program kerja bidang pembangunan kampung meliputi penyelenggaraan pemerintah kampung, yaitu dengan menciptakan suasana pemerintahan kampung yang mengayomi, harmonis, dinamis, transparan, dan terbebas dari praktek korupsi, dan nepotisme KKN atau penyelenggaraan lainnya. Mengelola keuangan secara transparansi, akuntabel, dan terorientasi. Memberikan pelayanan kampung masyarakat secara efektif dan efisien, memperdayakan semua unsur lembaga dan terkait dengan pemerataan kampung, memperdayakan semua organisasi keagamaan, sosial, politik agar bisa bekerja sama dengan pemerintahan kampung, meninjau kembali kebijakan-kebijakan pemerintahan kampung yang tidak sesuai dan tidak sejalan dengan aspirasi masyarakat, meningkatkan pengelolaan kampung, mempunyai efektivitas untuk anggaran pembangunan kampung, menyempurnakan peraturan-peraturan kampung yang ada di guna untuk pelancaran pembangunan kampung bidang ekonomi, mendirikan badan usaha milik kampung dalam jangka waktu 100 hari kerja, pengesahan jalan-jalan dan baik jalan utama maupun jalan pertanian, pembangunan jalan usaha tani dan irigasi untuk baik secara sekunder maupun primer, mengoptimalisasikan lahan non produktif menjadi produktif yang ada di Samburakat, pembangunan pelayanan sarana yang bersih, bidang politik, memberikan pemahaman kepada masyarakat bagaimana cara berpolitik yang baik dan santun dan mencerdaskan. Perhelatan politik pemilihan kepala kampung Samburakat ini saat semakin meningkat. Namun betapa itu pun terjadi, hendaknya kita selalu disikapi dengan secara bijak dan dingin. Maka dari itu, demi untuk kemajuan Samburakat dan kebesaran kampung Samburakat, maka dari ini saya Herudin, calon kepala kampung nomor 2, siap kalah dan siap menang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Herudin. Selanjutnya nomor urut 3 Bapak Masud. Silakan berdiri Bapak. Tarik nafas dalam. Siap ya. Thank you Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hormat Bapak Camat beserta jajarannya. Ada nyaring Pak. Terhormat
Samburakan atau yang saya pilih Pengamat Ketua Panitia Pilkada Kabupaten Samburakan, yang terhormat Bapak Ketua BPK dan para stafnya, yang kami hormati juga para Ketua RT 1 dan 2 dan 3, lalu juga yang kami hormati kepada para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh budaya, dan tokoh yang ada di kampung Samburakan. Baik, alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala guna menyampaikan visi dan misi yang telah diagendakan oleh panitia Pilkada, yang menyampaikan visi dan misi Kampung Samburakan. Izinkan saya menyampaikan visi-misi ini, tapi visi-misinya saya tambahin lagi, tujuannya lagi. Ya, seperti yang telah disampaikan oleh teman-teman saya, para calon-calon yang nomor 1, nomor 2, panjang lebar luar biasa. Saya sedikit memberikan ilustrasi bahwa apa itu visi. Visi itu adalah tujuan atau masa depan atau cita-cita Kampung Samburakan yang dilakukan bersama-sama dengan masyarakat. Kemudian misi itu adalah langkah. Saya sedikit kayak gemes lihat keadaan mungkin kampung kita dari dahulu yang saya ingat sampai sekarang. Artinya mudah-mudahan untuk kedepannya akan lebih baik lagi. Amin. Kemudian sekali lagi yang masalah misi itu adalah langkah atau tahapan yang kita lakukan tentunya bersama masyarakat. Nah, seandainya saya nanti terpilih sebagai kepala kampung, yang saya lakukan adalah bagaimana mendekatkan kita, bagaimana saya mendekatkan kepada masyarakat. Tidak ada pemetaan, tidak ada kasta-kastaan, yang ada adalah persaudaraan kita di dalam Kampung Samburakan. Baik, setelah ini saya akan menyampaikan visi misi dan tujuan. Visi Kampung Samburakan menurut saya yaitu masyarakat sejahtera dan mandiri. Jadi visualnya itu seperti itu, masyarakat yang sejahtera dan mandiri. Tidak ada kata-kata lain. Kemudian misinya tidak terlalu banyak, tapi mencakupi semua. Ada beberapa butir. Misinya yaitu memberdayakan masyarakat miskin untuk akses terhadap kesempatan pendidikan, kesehatan, pendapatan, dan kualitas sumber daya manusia yang lebih baik. Mungkin selama ini kita sudah baik, namun belum maksimal ya, belum maksimal. Kemudian memberdayakan ekonomi masyarakat melalui agrobisnis yang berfokus pada perkebunan, nelayan, dan pola pertanian terpadu. Kemudian memberdayakan masyarakat kampung untuk penyediaan kebutuhan perumahan yang layak huni dan pemukiman lingkungan yang sehat. Jadi kalau
kalau dijabarkan ini sangat panjang sekali, tapi nanti yang penting kita bisa memahami. Nah, untuk misi ini ada 3 butir seperti yang saya sebutkan tadi. Kemudian ada lagi tujuannya Kampung Sampuraka, yaitu meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap kemajuan dan perkembangan kampung. Jadi jangan kita hanya melihat, hanya jadi penonton aja ketika ada kampung-kampung kita yang lain. Nah, bagaimana kampung kita ini? Kita mengeluh tapi tidak mampu berbuat. Nah, ini yang jangan sampai akan terjadi seperti ini. Kemudian meningkatkan peran serta semua pihak dan lembaga-lembaga terkait dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat tepat guna. Terkadang orang hanya slogan memberdayakan, tapi terkadang salah, tidak tepat guna. Jadi ini yang harus kita programkan ke depan. Yang ketiga yaitu menyatu padukan visi misi kampung dalam masyarakat. Ya, kiranya itu aja yang saya sampaikan. Tetapi ini semua sangat penting sekali untuk kita. Saya Masud, nomor urut 3, bersiap dan bersedia jadi kepala kampung, siap menang dan siap kalah. Pengusaha dan investasi bagi masyarakat. Stop dulu. Sudah dipahami pertanyaannya? Bisa. Sudah dipahami? Oke. Timekeeper siap ya? Waktu dipersilakan. Menurut saya untuk memfasilitasi pengusaha dan investasi bagi masyarakat sangat perlu sekali dibangun BUMK. Karena dengan adanya BUMK maka permodalan bisa dibantukan kepada masyarakat dengan adanya dana BUMK itu, dan dengan kerjasamanya antara pengusaha, masyarakat dan BUMK, dari sana bisa kita memiliki PAK. Ya. Jawaban yang sungguh, semoga nanti jika terpilih ya betul-betul terrealisasi. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Silakan nomor urut 2 Bapak Herudin. Bagaimana strategi saudara mengembangkan potensi yang ada di dalam kampung? Paham pertanyaannya? Ya, saya mengerti. Di dalam Sampuraka ini kita kan tahu strategi pembangunan Sampuraka dilihat dari letak geografis antara Sampuraka, kampung Sampuraka dengan Kabupaten Berau sangat dekat letak geografisnya. Di sini banyak potensi peternakan, pertanian dengan hasil-hasil pertanian sangat dekat, mengangkut akomodasi dengan Sampuraka dengan kampung sangat dekat. Maka Sampuraka adalah penopang ekonomi Tanjung Redep, ibu kota. Mari kita kembangkan apa yang ada sudah di Sampuraka, baik pertanian maupun peternakan. Insya Allah, jika saya diizinkan, saya akan mengembangkan peternakan, yaitu peternakan sapi. Kita berbicara sapi ada 3. Ada susu perah, ada penggemukan, dan ada pengembangan. Kalau kita berbicara pengembangan, maka kita harus siapkan lahan pakan. Bagaimana cara mengelola? Kita pakai sistem fermentasi, dan itu akan kampung. Aku setuju dengan itu, didirikan BUMK. Karena di kampung ini ada 3, 2 badan, 1 pemerintahan. BPK Badan Pengusahaan Rakyat, BUMK Badan Usaha Bundes adalah badan usaha di desa, sedangkan kampung. Di situ mari kita atas yang intinya, Allah nanti kita bisa mengembangkan kampung ke depannya dengan mendirikan BUMK dengan pengembangan potensi peternakan, pertanian dan lain-lainnya. 30 menit, 30 detik. 30 menit. Habisnya, apalagi dulu. 30 detik lagi. 30 detik lagi. Oke, di bidang pertanian ada pertanian yang namanya pertanian jagung. Tanaman jagung di Sampuraka ini khususnya di Kabupaten Merak karena peternakan ayam petelur. Yang itu bilang saya memang potensi pembangunan
Jadi ada maksud untuk sambil membuka dan ucapkan pertanyaan itu dengan lantang. Pertanyaannya, bagaimana Anda akan berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait untuk memastikan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan sesuai kebutuhan masyarakat? Gimana, Pak? Siap ya Pak? Siap. Siap ya? Dan kita sudah siap? Waktu dipersilakan. Ya, bila saya nanti terpilih, maka setiap RT saya adakan rembuk, RT 1, RT 2, RT 3 saya adakan rembuk. Kemudian apa yang mereka harapkan di RT-nya masing-masing. Kemudian pihak-pihak terkait ini bukan hanya di internal kampung aja, namun di pihak ketiga juga bisa. Dan inilah yang akan kita undang. Apakah itu pihak ketiga perusahaan yang ada di sekitar Tampak, kita akan undang. Tapi bukan untuk dimarahin, namun kita minta bantu bagaimana solusinya. Tentunya ini setelah kita rembuk warga dulu, antara RT 1, RT 2, dan RT 3 dengan tokoh-tokoh masyarakat yang potensi, yang punya wawasan luas dan yang punya kritik yang membangun. Inilah yang kita ambil. Ya, mungkin seperti itu jawaban saya sementara. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rusdi, Kepala Sekolah SD 001 Samburakat. Hati saya yang berbicara hari ini bahwa tadi dewa dengan tidak hadirnya nomor 1, tapi tidak apa-apa. Karena kita membenarkan visi-misinya, ya kan? Jadi yang hadir alhamdulillah. Pertanyaan saya begini, Bapak Ibu terpilih menjadi kepala kampung. Ya Bapak Ibu. Bagaimana cara Ibu untuk mengatur atau mengelola lahan yang ada di wilayah Kampung Samburakat sehingga lahan tersebut dapat dinikmati oleh warga asli Kampung Samburakat, khususnya yang ada wilayah di dalam. Bagaimana cara Bapak Ibu ketika nanti terpilih? Ya, karena tanah ini banyak dimiliki oleh orang-orang di luar sana dan tidak dinikmati oleh orang asli Kampung Samburakat. Itu aja pertanyaan saya, Bu. Satu. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah jika saya terpilih menjadi kepala kampung untuk menanggulangi atau menangani lahan yang sedang tidur saat ini, insya Allah saya tidak mungkin bekerja sendiri. Tentunya melibatkan pihak ketiga seperti koordinasi kepada DPMK, kemudian pada pihak perusahaan dan pihak pertanian, sehingga kita bisa dengan adanya campur tangan pihak ketiga, kita bisa mengoptimalkan apa yang bisa meningkatkan atau memfungsikan lahan tersebut sehingga benar-benar bisa dinikmati oleh masyarakat setempat. Dan kita juga perlu ke lapangan sehingga kita mengetahui apa kebutuhan masyarakat setempat. Maksud saya di bidang perkebunan itu kan ada macam-macam nih Pak. Jadi kita butuh informasi itu sehingga tidak hanya sekedar difungsikan tapi benar-benar bermanfaat secara keseluruhan. Bahkan bukan hanya kalau tadi kan bahasanya cuma yang di dalam kan. Artinya bagaimana itu lahan itu bermanfaat untuk orang dalam, berimbas juga kepada yang di kampung seperti itu Pak. Jadi kolaborasinya kepada pihak-pihak pertanian, kemudian pihak aparatur kampung juga tentunya dengan PPL. Demikian jawaban saya. Terima kasih. Saya bidan Puskesmas Pembantu Samburakat. Bagaimana langkah atau cara Bapak atau Ibu menyelesaikan persoalan lahan Puskesmas Pembantu Samburakat yang sekarang? Karena setahu saya Puskesmas ini belum ada surat menyuratnya. Jadi bagaimana caranya? Karena dari sudah lama saya musrembang terus tidak ada sama sekali keputusannya. Tanahnya itu pun bukan tanah masyarakat, itu tanah kampung. Jadi bagaimana cara Bapak atau Ibu nanti yang
menjelaskan gitu Mas. Kepada warga nomor berapa? Nomor 3. Terima kasih. Silakan Bapak masuk. Sudah siap Pak? Sudah paham Pak dengan pertanyaannya? Sudah paham ya? Oke, timekeeper. Waktu dipersilakan. Baik, saya akan mencoba menanggapi apa yang ditanyakan oleh Bu Bidan, masalah persoalan puskesmas. Sebenarnya ini dari kepekaan aja, jadi kepekaan pemimpin. Dia mau ngurus atau enggak gitu, sebenarnya nggak masalah. Artinya kita kumpulkan tokoh-tokoh masyarakat, elemen-elemen masyarakat, lembaga-lembaga, BPK dan sebagainya. Ini rembuk. Artinya ini harus ada solusi, ya mungkin itu aja sih sebenarnya. Jadi hanya kepekaan aja yang dimintain sebenarnya. Semua bahkan bukan itu saja nanti. Kalau saya nanti insya Allah saya terpilih, bukan itu saja nanti yang akan kita eksekusi. Bahkan mungkin kita boleh jajak pendapat lagi antara masyarakat apa yang diharapkannya seperti apa. Mungkin itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak menyapa dulu ya, soalnya terlalu lama. Pertanyaan saya cuma satu aja ya. Ini ada menyinggung dengan kemitraan ya, artinya ya yang diperlukan masuk di kampung ini adalah mitra-mitra kita yang perlu mendongkrak perekonomian di kampung ini. Bagaimana cara Anda supaya bisa mendatangkan mitra-mitra yang bisa yang kita harapkan bersama? Itu saja. Karena memang salah satunya sudah tinggal nomor urut 2. Iya. Iya. Oke, waktu dipersilakan. Saya Khairuddin. Jika saya diizinkan Yang Maha Kuasa menjadi kepala kampung, hanya letaknya usaha dan investasi di kampung ada di Bundes, Pak. Apa-apa usaha itu pun harus melalui Bundes. Karena itu sudah diatur di Undang-Undang Kementerian Masyarakat yang Tertinggal dan Transmigrasi, dibantu dengan Undang-Undang Omnibus Law. Bundes itu diberi kewenangan penuh, bisa mengelola lahan, pertanian, bisa mendatangkan investasi, karena pembagian keuntungan Bundes ada 2, 60-40, 60 ke Bundes, 40 menghasut ke kampung. Disitulah kita kelola nanti, mau diapakan penghasilan Bundes. Investasi pihak dari pihak luar, berinvestasi dana di Bundes, biar berapa, karena di situ ada sudah aplikasi yang mengatur semua pembagian modalnya. Artinya kalau usaha adalah SHU, sisa hasil usaha, kalau PT adalah RUPS, Rapat Pemegang Umum Saham. Itu yang mengatur semua nanti. Karena Undang-Undang Omnibus Law tahun 2012 sudah diatur undang-undangnya, dan alangkah nantinya kita ada 10 kampung, 10 kelurahan, 100 kampung. Ada 95 yang sudah terbentuk bundesnya, ada 5 yang tidak. Salah satunya Kampung Samburakat, belum terbentuk bundesnya. Ada apa dengan itu? Jika saya menang 100 hari kerja saya siap membangun bundes. Ketika ada step, mari kita rumuskan sama-sama apa permasalahannya, di mana permasalahannya. Kita rumuskan sama-sama agar bundes itu berdiri. Semua pertanian, apa semua terakomodir di bundes. Bundes lah yang menjawab pertanyaan ekonomi di masyarakat Kampung Samburakat. Selesai. Bapak-bapak yang terhormat serta ketiga calon kepala Kampung Samburakat yang telah hadir dan menyelesaikan acara pada sore hari ini dengan sangat kondusif. Saya pribadi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dan yang kurang berkenan. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Babin. Terima kasih. Kok begini terus?
Bu Kakak. Udah kita pulang ya Bu. Iyalah. Kucing mati basah. Tapi kan, ini apa lagi?